Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dia 94 Channel. Kali ini kita akan meliput langsung bagaimana konflik antar warga menyangkut dengan lahan mereka. Dan orang di belakang saya, orang yang memperjuangkan hanya di atas sertifikat yang sudah dimilikinya. Konflik lahan antar warga hampir terjadi pertumpahan darah. Areal pengguna lainnya, APL, yang terletak di Desa Blangkualang dan Desa Jambulang, Kecamatan Girembayun, Kabupaten Aceh Timur, merupakan salah satu program perkampungan reforma melalui Dinas Pertanahan Negara Agraria Aceh Timur, dan juga merupakan salah satu program yang diwacanakan Bupati Aceh Timur untuk perkebunan kopi robusta. Diperuntukkan untuk penerima manfaat oleh kombatan GAM dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Namun sangat disayangkan, di awal pihak KSU Sinar Jaya telah menyusun program tersebut mulai tahun 2017, baik pengurusan sertifikasi tanah untuk anggota maupun pemetaan kawasan dan pengukuran tapal batas lahan. Akan tetapi, saat semua mulai berjalan dengan baik, ada kelompok lain yang mencoba untuk merencanakan program yang sama di atas area tersebut, sehingga menjadi tumpang tindih kepemilikan lahan. Konflik sosial tidak dapat terjadi. Menurut Ahmad S. alias Ahmad Toeng, Ketua Koperasi Sinar Jaya, merasa heran mengapa dinas terkait mengeluarkan izin pengelolaan untuk koperasi produser sinar batu. Padahal lahan yang dikelola oleh 555 kakak di bawah anggota Sinar Jaya telah memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Negara Aceh Timur. Ia merasa heran hal ini menjadi tumpang tindih kebijakan dinas terkait tentang kepemilikan lahan telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat, sehingga pihak meminta agar pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk memeriksa kelengkapan surat izin dan pengelolaan serta menghentikan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh koperasi produser. Data warna apa? Tanya apa? Ini nak bicara le masalah data. Oh hanya lagi. Ini bukan masalah sertifikat lari apa? Mana masalah? Ini betul. Asli mana? Mana jelas? Kita balik ke benda aja. Anda seluruh keluarga. Coba mau kata bapak kita keluarga menyanakan mana? Kira keluarga kita. Ini yang menyawara apa lagi ada? Konflik antar warga tidak dapat terjadi, sehingga pada Sabtu tanggal 20 Mei 2020 hampir saja pertumpahan darah terjadi. Untung saja kedua belah pihak dapat mengendalikan emosi masing-masing, sehingga budget dapat kosongkan tempat kamu siap kosongkan tempat. Oh, udah gede. Anak you warna sana, banyak mengeluarkan sertifikat, berarti banyak kabel besar, berarti kamu kahak. Betul, etikat BPNK disahkan masih buat tempat kamu duduknya sertifikat wadahnya. Kasih mana? Nah, maksudnya mana? Ya polisi yang ini masalah ni. tanya orang kena tempo untuk kan kamu jawab kan. Tapi yang hanya cepat lagi, tak takut lagi atau bi? Mana sebab orang dia kan hamkan tadi awak ada ke bukan hamkan tadi ti nah tapi orangnya yang pelak debu awaknya ipak kata pakar orangnya yang kepenting untuk kau punya dong ni tapi kalau bukan benar selamat mataru benar terjadi yang hana inginkan tapi menyo hana tepati antara dua pihak berpakat nyo kejadian nyo barangnya pancu untuk tak dengar. Nah, maka di cucuk dalam buka sedikit buka berlebih. Ada dia benar. Nak punya pelak kemah. Kalau hayu tak. Jadi kan orangnya yang tapi kalau orangnya. Jadi be anggarkan kekuatan.
Awak ro kena sagoi kamu nak sagoi. Betul. Yang lem bekas saya kiban. Hah? Pancu bara. Dengar ni, Masa pancu. Kan cerita tagonya kan. Ngana bara. Kamu masa pancu. Ya yang benar bekas. Mandung kamu, bebasan kamu dari dong ti. Dengan kesepakatan, kedua belah pihak akan menyelesaikan masalahnya di kampus dan semua aktivitas dari Koperasi Sinar Maju untuk sementara dihentikan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dahulu menyelesaikan sengketa tanah yang ditimbulkan. Dan pihak KSU Sinar Jaya, apabila hal ini tidak didahkan, maka pihaknya akan membongkar paksa semua barak operasional produksi. Nasruddin, Ketua LSM Forum Rakyat Miskin yang mendampingi anggota Koperasi KSU Sinar Jaya, menjelaskan hal ini harus hadir pemerintah dalam penyelesaian konflik antar warga, apalagi eks-kombatan GAM, untuk menghindari pertumpahan darah. Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Rakyat Miskin yang mendampingi masyarakat petani yang jumlahnya 550 kakak yang saat ini tanah tersebut sudah memiliki status hukum, yaitu sertifikat. Namun demikian, sampai saat ini mereka belum bisa menggarap karena masih dikuasai oleh pihak ketiga. Nah, hari ini sebenarnya mereka juga telah melaporkan kasus ini kepada pihak terkait. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Sehingga mereka hari ini bersama-sama mendatangi lokasi. Walaupun sebenarnya ini cukup jauh, yang sangat terjal. Saya sangat prihatin melihat bahwa kondisi masyarakat hari ini yang begitu jauh mau mencari nafkah untuk anak istrinya tapi masih dikuasai oleh pihak ketiga. Ini seharusnya negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk melakukan advokasi, memberikan status hukum yang jelas kepada para petani. Lebih lanjut, Salahuddin, warga masyarakat Sungai Raya dan juga eks-kombatan GAM, menjelaskan hari ini mereka akan mendatangi barak Koperasi Sinar Maju untuk mengusir mereka karena sebelumnya sudah pernah didatangi dan pada saat itu mereka berjanji dalam 3 hari akan duduk bersama untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Namun setelah ditunggu-tunggu hampir sebulan tidak ada penyelesaian, maka hari ini mereka akan mengusir. Jadi mereka menggarap punya kalian? Punya kami, masyarakat. Kami pernah tempoh hari kami sudah melakukan pengusiran pertama, tapi kami dihadang oleh aparat karena aparat ingin melakukan mediasi katanya. Dia kasih tempoh 3 hari. Tapi sampai sejauh ini belum ada reaksi apapun dari pihak kepolisian. Makanya kami akan mengusir sendiri kami. Hari ini kami ingin kejelasan. Kalau memang orang itu masih bekerja, janji mereka tidak melakukan aktivitas, Pak. Cuma hanya ingin membuat jalan. Tapi sekarang buktinya mereka sudah menarik kayu, menambah alat berat. Dari alat berat 4 unit sekarang 6 unit. Dari 4 unit menjadi 6 unit, Pak. Oke, Pak. Alat berat 4 unit sekarang 6 unit. Makanya pihak dari kepolisian yang memediasi katanya orang itu minta tempo 3 hari biar orang itu yang membuat urusan di bawah. Tapi sampai sekarang sampai hari ini nggak ada. Malah orang itu janji orang itu tidak pernah diindahkan. Ban dua buah pakai spray na, punya spray tinggal di mentah yang luar aja. Kemudian Ketua Koperasi Produsen Sinar Maju, Muhammad Amrizal alias Mahmud, menjelaskan bahwa saat ini mereka membangun jalan dan pihaknya juga memiliki izin pengambilan kayu dari KPH wilayah 3. Harapannya
persoalan ini dapat diselesaikan baik-baik secara musyawarah. Yang diperiksa sudah bisa melihat dokumen kita. Jadi kalau yang lain-lain dari pihak kawan, dari pihak sebelah, tetangga sebelah, kan nggak mungkin saya tanya itu. Udah periksa sana belum? Nggak mungkin lah itu. Ya, artinya nanti akan difasilitasi oleh kepolisian Pak untuk menangani hal ini. Saya berharap dari hal ini kan sebetulnya untuk supaya cepat usai, karena ada bahasa saya mengklaim tanah mereka. Jadi kalau bisa dari pihak yang berwenang memanggil pihak yang berwenang, menyatakan dari hal surat itu di mana, titik di mana, plotnya di mana. Jadi kalau ini bahasa yang saya sampaikan mudah-mudahan mengerti lah abang-abang ini. Ya. Kalau titiknya saya di sini, saya berdiri, berarti kita siap angkat kaki. Kan itu saya bilang kemarin. Iya. Cuman kalau untuk menunjukkan titik ini yang saya buat jalan untuk sama-sama digunakan, kalaupun komplain itu bersertifikat, aturan sertifikat, jalan, sungai, alur tak bisa sertifikat ya. Karena jalan bekas jalan lama kita sekrap. Jalan lama. Ya, jalan lama, bukan jalan baru bodoh kali kita sekrap. Karena biaya besar lagi. Jadi menindaklanjuti hal itu tentu kira-kira gimana sekarang, apakah nanti akan turun untuk menegosiasi atau gimana Pak nanti kelanjutannya? Kita haruskan itu. Kita haruskan Negosiasi duduk bersama di mana nanti. Karena kalau yang mengatakan saya menggarap dan saya mengambil tanah orang, beliau ini sebetulnya yang hak melaporkan saya, yang hak yang mendatangi ke pihak hukum untuk memanggil saya. Saya siap datang. Menggugat lah istilahnya. Ya misalnya beliau menggugat, kenapa tanah kami udah dibuat jalan, sedangkan tanah ini tanah yang udah dibuat perusahaan-perusahaan terdahulu, yang jalannya kami sekrap, yang kami lewatin. Kalau jalan baru tak mungkin kita buat, karena untuk mencari orang yang ahli ini tanah ini rata atau enggak, untuk buat jalan lurus atau enggak, balur apa ya, kita ikutin jalan yang udah lama, jadi lebih efektif dan tidak ada yang membuat proses lama. Jadi tidak ada yang berbahasa. Saya meralat kalau saya menggarap, tidak ada menggarap mengambil punya orang. Jadi saya jalankan itu secara hukum adat ya, karena duluan kita kenal hukum adat dan undang-undang. Perihal hukum adat saya jalankan, undang-undang saya jalankan. Nah, saya tidak pernah mengarah. Oh kalau misalnya hal ini diselesaikan dengan kepolisian, siapapun pihak yang rugi boleh laporkan saya. Nah, laporkan berarti untuk kita damaikan sana di sana, didamaikan, berarti dipanggil saya datang semua, saya bawa berkah-berkah saya, itu aja. Oke, tentu ada harapan nggak tentu kira-kira kan ini ada terjadi perselisihan paham sedikit. Ada harapan bagi Tengku sendiri gimana? Kalau harapan saya itu, saya mau semua kegiatan itu tak mau proses bermasalah. Proses saya jalankan itu tidak ada yang jadi masalah. Nah, jadi kalau bermasalah emang nggak bisa kerja. Jadi berharap untuk bahwa hal ini bisa diselesaikan secara baik-baik, karena kalau tak tahu batas, tak tahu yang diplot, tak tahu dia peta, tak tahu patok, sulit untuk menentukan di mana yang mengklaim bulan itu tak bisa tuh. Nah, jadi kalau tanah siapa saja udah tahu titiknya, oh berseberang dengan si bulan, berseberang dengan si bulan, ini batasnya, ini patoknya, pasti cari bu. Sementara MU warga Marbau 2 dan juga anggota Koperasi Sinar Jaya menjelaskan bahwa tadi pihaknya telah bentrok dengan pihak Koperasi Sinar Maju. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Ia berharap kepada kepolisian agar menindaklanjuti persoalan ini untuk tidak terjadinya pertumpahan darah antar warga.
Kami dari pihak warga telah datang ke tempat lokasi yang Koperasi Sinar Maju. Kami tadi telah bentrok dengan mereka. Telah bentrok tadi, yang kami harap sangat pihak kepolisian harus mengambil tindak lanjut sebelum kami tumpah darah di sini. Kami rakyat kecil. Rakyat kecil yang di sini mengusir, ternyata bentrok di lapangan tadi. Mengambil yang hak kami yang telah diserobot oleh Sinar Maju. Dan BPN telah mengeluarkan sertifikat buat kami. Ya, harapan kami ya tolong pihak hukum diselesaikan, harus tuntaskan. Jangan sampai kalau berlarut takutnya nanti kita tumpahan darah kan, laga fisik. Kayak tadi kan hampir terjadi juga. Makanya saya minta tolong kepada dinas terkait, baik pun BPN, baik pun pihak hukum, baik pun secara pemerintah lah, mau tolong dituntaskan masalah ini. Kami juga heran kenapa ini wilayah Aceh Timur, kenapa orang kota Langsa bisa ambil tanah Aceh Timur. Sementara pemerintah, baik pun bupati, dilarang orang luar Aceh Timur yang menggarap tanah Aceh Timur, khusus orang masyarakat Aceh Timur. Gitu, Pak. Dan jadi satu lagi harapan dari saya, kalau instansi kejaksaan harus terlibat juga dalam permasalahan ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harus segera tuntas.